Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, Prodi S1 Keperawatan semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ataupun sistem pernapasan ini adalah sistem yang berfungsi untuk memperoleh O2 agar dapat digunakan oleh sel-sel di dalam tubuh dan mengeliminasi CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel di dalam tubuh tadi. Kemudian sistem pernapasan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Nah, sistem pernapasan bagian atas itu seperti hidung, faring, laring, dan epiglotis. Sedangkan sistem pernapasan bagian bawah yaitu seperti trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli dan alveoli serta diafragma. Kemudian adapun fisiologinya. Nah, udara masuk ke dalam lubang hidung. Nah, di dalam lubang hidung terdapat selaput lendir ataupun disebut dengan membran mukosa. Nah, membran mukosa ini berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus ataupun yang sering disebut dengan silia yang akan menyaring kotoran pada saat udara masuk. Nah, di dalam hidung juga terdapat sinus ataupun lubang-lubang kecil yang ada di dalam tulang tengkorak yang berfungsi untuk mengatur suhu udara dan kelembaban udara dan sebagai penyeimbang tulang kepala. Selanjutnya, setelah udara berada di dalam rongga hidung, udara akan masuk ke dalam faring. Nah, faring ini secara fisiologinya berfungsi sebagai organ yang akan menangkap udara yang masuk ke dalam hidung. Jadi, setelah itu udara akan menuju ke dalam laring. Nah, di antara laring dan faring terdapat yang namanya itu epiglotis yang dimana berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Nah, setelah udara berada di laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini adalah saluran ataupun jalan masuk udara ke bronkus. Nah, setelah udara berada di trakea, udara akan menuju ke bronkus. Nah, kemudian akan ke bronkiolus, yang dimana bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Nah, setelah itu terjadilah pertukaran CO2 dan O2. Kemudian, adapun gangguan pada sistem respirasi, yang pertama yaitu asma, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan bagian atas, dan infeksi pernapasan saluran bagian bawah. Kemudian selanjutnya ada bronkopneumonia, kemudian faringitis, radang pada laring, sinusitis, PPOM, PPOK, TB paru, pleura, dan lain-lain. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang bronkopneumonia. Nah, sebagian besar penyebab dari bronkopneumonia ini adalah mikroorganisme seperti virus, jamur, bakteri, dan sebagian kecil juga bisa disebabkan oleh obat-obatan seperti pada seseorang yang alergi pada obat. Awalnya, organisme masuk melalui percikan ludah. Nah, invasi ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan menimbulkan reaksi imunologi dari tubuh. Nah, reaksi ini menyebabkan peradangan, di mana ketika terjadi peradangan, tubuh dapat menyelesaikan diri, maka timbullah gejala seperti demam pada penderita tersebut. Kemudian, reaksi peradangan ini dapat menimbulkan sekret. Nah, semakin lama sekret semakin menumpuk di bronkus, maka aliran bronkus menjadi semakin sempit dan pasien dapat merasakan sesak. Tidak hanya kumpul di bronkus, lama-kelamaan sekret akan sampai ke alveoli. Gangguan sistem respirasi selanjutnya yaitu pada pleura. Nah, gangguan pada pleura yaitu efusi pleura. Nah, efusi pleura adalah salah satu keadaan dalam rongga pleura yang dipenuhi oleh cairan yang berlebihan ataupun penumpukan cairan dalam rongga pleura. Nah, pleura ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu pleura visceralis, adalah permukaan luar dari atas pelapis sel mesotel tipis sekitar 30 mikromanometer paling kecil. Kemudian yang kedua yaitu pleura parietalis, adalah bagian dalam yang paling tebal dalam pleura, berada di bagian jaringan yang terdalam yang terdiri pada sel-sel mesotelia serta jaringan ikat ataupun jaringan kolagen dan serat-serat elastis.
Kemudian di dalam pleura ventralis dan parentesis ini dapat tadi itu memiliki sel. Nah, memiliki arteri dan juga memiliki jaringan-jaringan lain. Nah, ketika jaringan dalam pleura tersebut mengalami masalah ataupun abnormalitas, maka itulah bisa muncul beberapa penyakit, terutama terjadinya efusi pleura. Kemudian penyebab dari efusi pleura ini sendiri adalah transudat. Nah, transudat adalah cairan dalam pleura dalam keadaan normal yang jumlahnya sedikit. Nah, transudat ini bisa terjadi karena ketidakseimbangnya antara tekanan kapiler hidrostatis dan koloid osmosis, sehingga terbentuknya cairan pada satu sisi pleura melebihi reabsorpsi. Kemudian dan transudat tadi menjadi eksudat. Sementara eksudat ini merupakan cairan yang terbentuk melalui membran kapiler yang permeabelnya abnormal. Terjadi abnormalitas pada cairan, dan cairan eksudat ini berisi protein berkonsentrasi tinggi dibandingkan dengan protein transudat. Nah, inilah yang bisa menyebabkan efusi pleura itu terjadi. Kemudian ada dua yang bisa terjadi pada efusi pleura, yaitu transudat dan eksudat. Nah, transudat itu adalah penimbunan cairan dalam rongga pleura, sedangkan eksudat adalah terjadinya proses radang akibat penimbunan cairan tadi. Nah, ciri-ciri dari transudat dan cairan transudat dan eksudat ini tentu sangat berbeda. Yang pertama yaitu ciri-ciri cairan transudat. Nah, ciri-ciri cairan transudat berbentuk encer, warnanya jernih ataupun kuning muda. Dia terdapat protein yang kurang dari 2,5 mg. Sementara cairan eksudat cairannya agak pekat, kuning pekat, kemudian proteinnya lebih dari 2,5 mg. Kalau terjadi transudat dan eksudat dalam pleura, maka terjadi ketidakseimbangan dalam pleura, maka ini terjadi akumulasi cairan dalam pleura. Kemudian terjadinya akumulasi ini bisa menyebabkan bagian perut tertekan, sehingga efek yang terjadi akibat tertekan tadi, maka akan ada rasa mau mual dan muntah, dan bisa menyebabkan terjadinya penurunan berat badan pada pasien yang menderita efusi pleura ini. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan pada pasien efusi pleura ini yaitu pengeluaran cairan dengan VSD, dan akibat dari pemasangan ini juga bisa menyebabkan infeksi dan trauma ataupun henti nafas yang bisa menyebabkan pasien tersebut kematian. Nah, risikonya sangat tinggi, bukan? Risiko pemasangan VSD ini sangat-sangat tinggi. Namun, jika tidak melakukan pemasangan ini, kerja paru akan mengalami penurunan, dan jika ini terjadi, maka proses pernapasan tidak maksimal karena volume paru sudah mulai menurun dan berkurang. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang sistem respirasi dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem kardiovaskular. Nah, anatomi jantung merupakan hal penting yang perlu diketahui untuk dapat memahami cara kerja dan gangguan yang bisa terjadi pada jantung. Sebab setiap lokasi spesifik dari kelainan pada jantung akan menentukan gangguan yang terjadi dan efeknya terhadap tubuh. Tugas jantung dalam proses memompa dan memasukkan darah ke seluruh tubuh tidak sederhana. Nah, yang pertama itu atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung masuk ke paru-paru. Nah, untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompa masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, agar darah mengalir dengan tepat, jantung memiliki katup. Nah, katup yang membantu aliran darah dalam atrium ke ventrikel adalah katup mitra dan tricuspidalis. Sedangkan katup yang
yang berfungsi mengendalikan aliran darah yang meninggalkan jantung adalah katup aorta dan katup pulmonalis. Nah, keempat katup tersebut menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Oke. Adapun gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskular ini, yang pertama yaitu serangan jantung, aritmia, aterosklerosis, kemudian penyakit jantung koroner, stroke, kemudian penyakit katup jantung, serta gagal jantung, dan masih banyak lagi gangguan ataupun masalah-masalah yang terjadi pada kardiovaskular. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.